kehidupan kita. berdiri kembali, memujikan pujian ini dengan segenap hati. Ku menang, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang,
seruan kami Tuhan. Tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Katakan ku menang. Ku menang bersamamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaruh setiap iman kami hanya kepada Tuhan, kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu setia dalam setiap kehidupan kami. Kami pun ingin terus setia Tuhan untuk mengikut-Mu, untuk melayani Tuhan sampai seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam di hati kami Tuhan, dan boleh bertumbuh dan berbuah dalam setiap pribadi kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Engkau urapi, Engkau kuduskan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, puji Tuhan. Nggak tahu ya buat Bapak Ibu, buat saya sekeluarga ini rasanya spirit Idul Fitri kok kayak kental sekali ya. Sudah mulai banyak kita lihat saudara-saudara banyak yang mudik, yang kemana-mana gitu kan. Mereka sebentar lagi akan memperingati hari kemenangan mereka ya. Saudara-saudara kita yang di sebelah akan besok mereka akan memperingati hari kemenangan mereka. Dan kita 2 minggu lagi kita juga akan memperingati hari kemenangan yang sangat luar biasa sekali, di mana Tuhan Yesus menang atas segala kuasa-kuasa dosa, dan itu semuanya merupakan bagian dari kita semuanya. Oleh sebab itu saya pagi hari ini sengaja membuat sebuah tema More Than Conquerors, atau lebih dari pemenang. Sebenarnya saya membuat tema ini sebuah pergumulan ya. Dalam artian sebuah pergumulan itu saya sudah memiliki tema-tema yang lain, tapi kok kayak kurang sreg gitu orang Jawa bilang. Kayak kurang sreg, orang Jawa bilang kayak kurang enak gitu ya, kayak kurang sejahtera gitu. Dalam bahasa rohnya itu istilahnya kayaknya Roh Kudus enggak berbicara kepada saya. Tetapi setelah saya memakai sebuah tema ini, orang Jawa bilang sreg gitu ya, dalam bahasa rohaninya Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa ya tema ini yang cocok buat kita pagi hari ini. Terus saya bertanya-tanya, kenapa saya harus membuat tema tentang bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen ini
lebih daripada pemenang, saya berpikir mungkin saja ada di antara kita sebagai orang-orang Kristen yang mulai jatuh bangun, kalah menang di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Nah, oleh sebab itu saya berharap dan kita semua berharap melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kiranya kita dibekali benar-benar bagaimana untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Ya, oke, mari kita buka bersama-sama Bapak Ibu di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 37. Saya akan bacakan, cukup panjang ayat ini, tetapi ini sebenarnya juga merupakan bagian saja dari apa yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 37. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, ayat yang baru saja kita baca, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi yang ada di Roma. Pada intinya sebenarnya Rasul Paulus ini ingin memberitahukan kepada orang-orang percaya. Makanya di sini seolah-olah Rasul Paulus memberikan sebuah komparasi atau sebuah perbandingan antara hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging, antara hidup di dalam kejahatan atau hidup di dalam kebaikan, antara hidup di dalam Taurat atau hidup di dalam anugerah. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab atau surat Roma, itu intinya Rasul Paulus memberikan perbandingan-perbandingan, sebuah komparasi, agar kita sebagai orang-orang Kristen ini paham benar bahwa sebenarnya orang yang hidup di dalam hukum Taurat, ya, itu akan sulit sekali menjalani kehidupan kekristenannya atau kehidupan yang di bawah hukum Taurat. Akan lebih enak istilahnya, akan lebih merdeka kalau mereka ini benar-benar hidup di dalam anugerah, hidup di dalam iman. Makanya di dalam Roma pasal 1 dibuka, pasal 1 ayat 16, bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita pelajari dari teks, isi pesan teks yang kita baca tadi pada prinsipnya apa sih? Sebenarnya isi teks itu hanya ada dua di sini. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama mari kita pelajari bersama-sama bahwa hidup ini sebenarnya merupakan peperangan antara keinginan roh dan keinginan daging.
antara kebaikan dan kejahatan yang harus kita perjuangkan, Bapak Ibu. Jadi di dalam kehidupan kekristenan ini kita tidak bisa lepas dari antara dua hal ini, yaitu kebaikan dan kejahatan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan dua hal ini. Oleh sebab itu di dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai ayat 24, Rasul Paulus pernah menyatakan bahwa demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa saya ini kepingin berbuat baik, tetapi yang jahat ini selalu ada padaku, Rasul Paulus. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Perhatikan ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan bahwa aku dapati sebuah hukum di mana saat-saat aku ingin berbuat baik, yang jahat ini selalu ada padaku. Dan ini rupa-rupanya juga berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Jujur, saat kita benar-benar ingin berbuat baik, saat-saat kita ingin berbuat sesuatu yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi kadang-kadang tantangan untuk berbuat yang sebaliknya itu justru sering kali kita lakukan. Nah, ini hukum, Rasul Paulus katakan. Saat aku ingin menghendaki sesuatu yang baik, yang jahat ini selalu istilahnya ngikuti lah, mengintili, yang ngikuti. Yang jahat ini selalu ngikuti. Ini tidak bisa terlepas katanya. Makanya Rasul Paulus sampai katakan, celakalah aku ini manusia celaka. Satu sisi saya ini ingin benar-benar mengiring Tuhan dengan serius. Ini berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, saya pun demikian. Seringkali kita memperbaharui komitmen kita. Seringkali kita sebagai orang-orang Kristen, aku iki kok ya kepingin ya, tiap hari Kamis ikut dalam doa, tiap hari Minggu ibadah, tiap bangun tidur saya kepingin sekali berdoa. Tapi bangun tidur rasanya lupa, ya kan? Sering kali mau tidur saya ini kepingin sekali berdoa syafaat, tapi mau tidur karena capek kalah kita, ya kan? Saya kepingin sekali pelayanan, dah saat firman Tuhan diberitakan seolah-olah kita terkena sekali firman Tuhan, terus kita mengambil sebuah keputusan. Oke, saya pengen sekali pelayanan. Mulai tahun ini saya akan pelayanan. Tapi kadang-kadang kita kalah dengan mungkin rasa malu, mungkin rasa minder, ya kan? Ini yang dikatakan Rasul Paulus, inilah hukum. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Makanya tadi saya katakan bahwa di dalam Roma ini Rasul Paulus ingin memberikan sebuah perbandingan antara hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging. Nanti kita akan lihat mana yang lebih dominan hidup kekristenan kita, di dalam perjalanan kekristenan kita itu mana yang lebih dominan, hidup di dalam daging kah atau hidup di dalam roh? Ya, jadi pertama yang perlu kita pahami bahwa hidup ini sebuah perjuangan, sebuah peperangan antara kebaikan dan kejahatan, antara hidup dalam roh dan hidup di dalam daging yang harus kita perjuangkan. Itu hukum memang. Yang kedua, memang
Rasul Paulus mengatakan bahwa aku manusia celaka. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa nggak bisa terlepas itu semua. Aku ini manusia celaka. Tetapi ayat selanjutnya di situ mengatakan bahwa tapi syukur kepada Kristus Yesus yang memberikan kemenangan. Makanya di dalam poin yang kedua saya katakan bahwa kita yang ada di dalam Kristus ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 37 berbunyi demikian. Maaf lagi batuk saya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau kelanjangan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan bahwa tantangan-tantangan semuanya yang disebutkan tadi, baik itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, bahaya, apapun model tantangan yang Pak Rasul Paulus hadapi, cukup berat Bapak Ibu. Cukup lumayan tantangannya, peperangannya luar biasa yang dihadapi oleh Rasul Paulus, cobaannya luar biasa, berat, ya proses yang dialami Rasul Paulus cukup luar biasa sekali beratnya. Tetapi Rasul Paulus katakan apa? Tetapi semuanya itu kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang telah mengalahkan segala dosa-dosa, kuasa maut sudah dikalahkan oleh Kristus Yesus. Dan itu menjadi milik kita. Makanya ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat yang sangat terkenal di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, yaitu oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kita yang percaya ini telah dikaruniakan kemenangan lebih daripada pemenang. Nah sekarang kita akan beranjak, kita akan lanjut, kita akan lihat, kita sudah tahu bahwa kita sebagai orang-orang Kristen adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Maka ayo kita mulai melihat diri kita yang sebenarnya secara hukum, ya istilahnya secara teori kita ini orang-orang yang menang. Tetapi yuk kita lihat, benar enggak kita ini sebagai orang-orang Kristen yang menang? Kita akan lihat, kita akan cek diri kita masing-masing. Kita akan lihat ciri-ciri hidup kita ini sebagai orang pemenang ini yang bagaimana. Pertama, kalau kita memang benar-benar sebagai orang pemenang atau seorang pemenang, maka yang pertama kita akan memiliki sebuah kedisiplinan di dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Seorang pemenang tidak akan bisa terlepas dari apa yang namanya kedisiplinan hidup. Rasul Paulus menggambarkan di dalam perjalanan hidupnya, di dalam pelayanannya yang telah mengalahkan tantangan, problem, masalah yang begitu berat tadi, Rasul Paulus memberitahukan bahwa semuanya itu mereka atau Rasul Paulus peroleh di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26-27 oleh karena disiplin melatih, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ciri-ciri seorang pemenang itu memiliki yang namanya kedisiplinan.
Tidak ada seorang pemenang yang hidupnya istilahnya amburadul, tanpa kedisiplinan. Disiplin dalam berbagai hal tentunya. Ya. Coba kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27. Ayat yang sangat terkenal dan sering kita dengar. Ayat ini mengatakan demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini poin daripada Rasul Paulus memperoleh kemenangan-kemenangan, Bapak Ibu. Yaitu adanya sebuah kedisiplinan di dalam melatih tubuhnya, melatih kehidupannya, melatih hidup sehari-hari ini dilatih terus. Bapak Ibu, minggu kemarin, kalau Bapak Ibu masih ingat firman Tuhan, salah satu firman Tuhan yang paling sulit, persentase yang paling tinggi, yaitu bahwa kita itu sulit untuk memimpin diri sendiri. Berapa persen Bapak Ibu? Masih ingat enggak? 40%. Ya. 40% kesulitan adalah bagaimana kita memimpin diri sendiri. Atau kalau boleh saya pakai bahasa dengan perspektif tema pagi hari ini, 40% itu yang paling sulit untuk dimenangkan adalah diri kita sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena kita sendiri seringkali kesulitan untuk mendisiplin diri kita sendiri. Nah, Rasul Paulus di sini dia tidak sembarang meninju. Dia tidak sembarang memukul. Kalau boleh saya artikan bahasa sehari-harinya ya. Saya, Rasul Paulus katakan dalam bahasa sehari-hari, bahasa sederhana. Saya tidak sembarangan untuk mengalahkan proses yang dihadapi, ketelanjangan, kelaparan, aniaya dan lain sebagainya tadi. Saya tidak sembarangan untuk memukul itu semuanya, untuk mengalahkan itu semuanya, tidak sembarangan. Saya melatih. Jadi Rasul Paulus sudah melatih terus untuk menghadapi tantangan demi tantangan ini. Rupa-rupanya Rasul Paulus melatih terus. Nah, ini kedisiplinan. Dan ayat yang ke-27, perhatikan baik-baik ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan, di sini perhatikan, dan menguasainya seluruhnya. Seringkali kan kita ini, saya ini pengen melatih supaya omongan saya ini tidak menyakiti orang lain. Saya akan latih setiap omongan-omongan saya ini supaya bisa jadi berkat. Tetapi seringkali kita latih, memang kita latih, tetapi saat tantangan datang kita tidak mampu untuk menguasainya. Sehingga seringkali justru nyeplos. Karena apa? Dilatih, ya dilatih, tetapi tidak menguasai apa yang selama ini kita latih. Saya akan latihlah, saya akan kurangi hidup saya untuk ngerumpi misalnya. Untuk menggibah saya akan kurangi. Saya akan kurangi hidup saya untuk ngerasani orang lain. Tetapi saat ngomong-ngomong kepancing sedikit, kita kepancing. Kenapa? Karena ini tadi ayat 27 mengatakan bahwa aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi melatih dan harus menguasai, Bapak Ibu. Jadi kedisiplinan ini penting buat Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus mampu untuk selalu menguasai. Ciri-ciri orang disiplin itu yang bagaimana sih sebenarnya? Bapak Ibu, kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus itu, saya yakin
memiliki disiplin yang tinggi oleh karena komitmennya. Komitmennya luar biasa loh Bapak Ibu, Rasul Paulus ini. Kedisiplinan selalu berhubungan, berkorelasi dengan komitmen Bapak Ibu. Tidak mungkin orang memiliki kedisiplinan tanpa komitmen. Ya. Kalau kita baca, coba saya minta tolong istri saya baca aja. Ini ada ayatnya, 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28 saja. Ya, sampai 28 saja. Berbunyi demikian, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 pukulan satu pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari malam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Terima kasih sampai di situ. Bapak Ibu, kalau kita dengar tadi, betapa Rasul Paulus itu di dalam pelayanannya, perjalanan pelayanannya ngeri sekali. Kita tidak sampai di dalam titik seperti apa yang Rasul Paulus alami sebenarnya. Tidak sampai didera, tidak sampai kapal karam dan lain sebagainya. Apa yang kita dengar tadi. Bahaya-bahaya yang tadi kita baca, kita dengarkan tadi, kita nggak sampai itu. Tapi Rasul Paulus semua alami itu semuanya, tetapi titik terakhir, poinnya di terakhir, bahwa itu semuanya dia lakukan untuk apa? Memelihara jemaat. Ini poin yang ingin saya beritahukan bahwa Rasul Paulus ini setelah melatih tubuhnya, menguasainya, dia memiliki sebuah komitmen. Jadi ini tadi sebuah contoh konkret yang namanya sebuah komitmen Rasul Paulus di dalam melayani. Sekali lagi, hidup di dalam kedisiplinan selalu diiringi dengan apa yang namanya komitmen Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat tadi, bahaya-bahaya tadi yang disebutkan satu persatu tadi kita dengar, itu sebenarnya merupakan bentuk tanggung jawab Rasul Paulus atas apa yang dijanjikan kepada dirinya sendiri, atau atas komitmen yang dia bangun dalam pelayanannya. Bentuk tanggung jawab di dalam pelayanan sehingga apapun yang dihadapinya, dia mampu mengatasinya. Dia juga rela bagaimana mendedikasikan kehidupannya. Ini sebuah komitmen Bapak Ibu. Komitmen itu berisi tanggung jawab, berani mendedikasikan kehidupannya, siap menerima keadaan dalam situasi kondisi apapun. Itu namanya komitmen. Siap menerima dalam situasi kondisi apapun. Seperti tadi yang dibacakan tadi. Kita pernah enggak di dalam situasi dan kondisi seperti Rasul Paulus? Jujur, saya di dalam pelayanan, sekalipun pelayanan di Papua yang saya rasakan ya sedikit-sedikit ngeri sebenarnya, tetapi belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Rasul Paulus. Belum ada apa-apanya. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu, seringkali tantangan-tantangan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, proses kehidupan yang kita hadapi, sebenarnya tidak ada apa-apanya oleh Rasul Paulus. Tetapi sekali lagi, sepanjang kita hidup berdisiplin di dalam kebenaran firman Tuhan, sepanjang kita ada sebuah komitmen kepada Tuhan, maka semuanya akan bisa kita lalui.
bersama-sama dengan Tuhan. Komitmen merupakan salah satu bentuk dari kedisiplinan kita. Yang kedua adalah bagaimana orang disiplin itu sebenarnya selalu memiliki konsistensi, Bapak Ibu. Konsisten, ya, konsistensi. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, seperti saya contohkan pada awal tadi, bahwa saya ini kok kepingin ya berbuat baik, tapi saat kita kalah satu kali ya sudah, kita nggak mau berbuat baik lagi. Enggak, itu tidak konsisten namanya. Kedisiplinan selalu memimpin kita kepada konsistensi. Di dalam Galatia, minta tolong istri saya lagi bacakan, ya. Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi. Oke, terima kasih. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 9, Rasul Paulus mengatakan apa? Memberikan contoh kepada kita apa yang disebut sebagai konsistensi hidup orang Kristen, yaitu jangan jemu-jemu. Teruslah berbuat baik. Jangan bosan-bosan istilahnya. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Ini namanya konsistensi, Bapak Ibu. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13 juga mengatakan hal yang sama, coba baca. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nah, tegas Rasul Paulus kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen bahwa kita diminta untuk konsisten di dalam berbuat baik. Ya kan? Jangan, oke, satu hari saya tapi besok lagi sudah tidak. Itu namanya tidak konsisten. Jadi yang pertama, Rasul Paulus ini memiliki kedisiplinan yang tinggi, Bapak Ibu. Mampu mengatasi persoalan, bisa menang terhadap proses yang begitu berat karena hidupnya memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi. Apakah dengan kedisiplinan yang sangat tinggi sudah bisa menentukan bahwa seseorang itu menjadi seorang pemenang? Belum. Yang kedua, seorang pemenang akan memiliki kemampuan di dalam menghadapi sebuah tantangan. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memang benar-benar ingin di posisi sebagai seorang pemenang atau lebih daripada pemenang, iya, milikilah sebuah kemampuan di dalam menghadapi tantangan. Di dalam sebuah pembelajaran kepribadian ada yang namanya adversity quotient. Ya, adversity quotient ini membagi 3 hal tentang orang yang memiliki kecerdasan di dalam menghadapi tantangan. Itu diibaratkan sebagai seorang quitter, ya. Quitter itu seorang yang gampang menyerah, jadi digambarkan seperti seorang pendaki gunung. Kecerdasan di dalam menghadapi sebuah tantangan itu digambarkan seperti seorang yang mendaki sebuah gunung, dan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu seorang yang namanya quitter. Quitter itu seorang yang gampang menyerah. Waduh, gunungnya ini tinggi dan terjal. Udah, saya nggak jadi mendaki, bahaya ini. Ada orang-orang pendaki gunung yang demikian, ada. Orang ini disebut sebagai orang quitter, orang yang gampang menyerah. Tipe kedua adalah tipe camper, atau orang yang mendirikan tenda. Jadi orang tipe ini biasanya mendaki gunung
sampai di tengah-tengah mendaki. Kalau yang quitter tadi masih di bawah, lihat gitu udah menyerah. Kalau yang tipe camper, itu orang mendaki gunung itu di tengah-tengah dia lihat, waduh ada awan. Sudah jam sekian, kita mendirikan tenda aja dulu di sini. Mendirikan tenda. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah benar-benar seorang climber, seorang pendaki. Apapun situasi kondisi apapun, dia tetap mendaki. Sudah capek, sudah jam sekian tetap mendaki sebelum sampai puncak, sebelum mengibarkan bendera di puncak, dia tidak akan menyerah. Itu namanya seorang climber benar-benar. Nah, orang-orang yang mampu memiliki tantangan, orang-orang yang mampu memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan, ini seorang climber, ya. Orang-orang yang benar-benar memiliki kecerdasan di dalam menghadapi segala tantangan. Dan ini rupanya Rasul Paulus memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa sekali. Di dalam Roma pasal 8 tadi ayat 35, tadi kita sudah lihat, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Aniayakah? Kelaparan? Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia mampu, Bapak Ibu. Mampu mengatasi semuanya itu. Makanya Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang-orang Filipi mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa sampai Rasul Paulus memiliki kemampuan di dalam menghadapi tantangan? Karena Rasul Paulus memiliki tekad atau kemauan yang keras dan pantang menyerah. Kita pun sebenarnya kalau kita ini memiliki tekad, kemauan yang keras, pantang menyerah, kita mampu mengatasi segala masalah sesulit apapun. Pernah ada yang menggambarkan bahwa kita ini harus belajar kepada semut. Saya pernah berdiri di atas mimbar ini. Kenapa kita disuruh belajar kepada semut? Banyak orang bicara bahwa belajar kepada semut oleh karena gotong royongnya, oleh karena kita semut itu pintar gotong royong dimanapun selalu bekerja sama. Ada yang mengatakan bahwa belajar dari semut karena semut ini tiap kali ketemu selalu salam sama temannya satu sama lain. Oh, kita belajar kepada semut karena semut itu selalu menyimpan makanan dan pada musimnya, ya kan, sehingga pada waktu musim yang tidak ada makanan, musim hujan dan lain-lain, dia tersedia makanan. Tapi buat saya satu hal sebenarnya, Alkitab minta kita supaya belajar kepada semut. Hai manusia, belajarlah kepada semut. Karena semut itu ulet, gitu aja. Ulet, pantang menyerah, tekad dan kemauannya keras, Bapak Ibu. Kalau enggak percaya, nanti pulang, sekali lagi saya katakan, nanti pulang, coba cari semut, ya, hadang di sini. Dia akan lewat jalan sini, hadang sini, dia akan lewat jalan sini, hadang lagi, hadang terus. Dia akan terus cari jalan keluar, Bapak Ibu. Itu keuletannya semut, pantang menyerahnya semut. Kita diminta belajar dari semut. Nanti, ya, kalau di rumah ada semut, coba hadang aja pakai tangan. Dia akan cari jalan keluar, hadang. Ya, kayak kurang kerjaan Pak Didik sampai rumah cari semut suruh hadang. Enggak, artinya kita ini belajar benar-benar semut ini ulet luar biasa sekali Bapak Ibu. Makanya sampai saat ini jujur saya belum pernah mendengar di berita TV atau di koran mendengar semut mati bunuh diri gitu, enggak ada. Karena menghadapi cobaan gitu enggak ada. Kenapa? Karena keuletannya ini Bapak Ibu, ya, keuletannya. Yang kedua, Rasul Paulus berani mengambil resiko dalam menghadapi tantangan. Resiko apapun dia ambil Bapak Ibu. Banyak resiko yang dihadapi oleh Paulus, tapi kalau Paulus mundur, ya kan, wah ini resikonya berat sekali, saya nggak berani, ya kalah. Tapi apapun risikonya, tadi Rasul Paulus katakan bahwa yang poin pertama tadi, apapun situasi dan kondisinya selalu dihadapi. Dan ini Rasul Paulus berani menghadapi sebuah risiko. Satu kali Rasul Paulus mau pamit mau ke Yerusalem. Teman-temannya, oh jangan pergi ke Yerusalem, nanti kamu akan dapat. Oh tidak bisa, dia tetap langsung. Dia tahu resikonya Bapak Ibu. Orang seorang pemenang, dia akan tahu resikonya.
dia berani menghadapinya. Seorang pemenang, dia selalu memiliki pemikiran yang positif. Ini poin yang terakhir Bapak Ibu. Biasanya kalau yang pengkhotbah sudah ngomong ini poin yang terakhir berarti sudah dekat-dekat selesai biasanya. Ya. Memiliki pemikiran yang positif. Coba Bapak Ibu, sebenarnya tantangan proses permasalahan apapun itu tergantung kita itu melihatnya dari sisi mana. Dari sisi mana kita melihatnya? Sebenarnya tergantung kepala kita ini mau nengok ke kanan atau ke kiri, tergantung leher kita. Sama saya pernah memberikan sebuah ilustrasi. Saya naik mobil dari Batu ke Pujon, ya kan? Naik mobil dari Batu ke Pujon. Pada saat saya ini melihat ke kanan, view-nya bagus sekali Bapak Ibu. Dari Batu ke Pujon, lihat view ke kanan, Songgoriti dan Kota Batu bagus sekali. Tapi pada saat saya menengok ke kiri, hanya tebing batu Bapak Ibu. Hanya tebing batu saja yang. Sehingga ada dua penilaian. Jalan ke Pujon itu enggak bagus. Pemandangannya cuman batu-batu saja, cuman tebing-tebing batu. Iya betul, saat kita memutar kepala kita hanya ke sebelah kiri. Jalan ke Pujon itu bagus sekali view-nya. Ya, saat kita mengizinkan kita menengok ke kanan. Jadi tergantung kita, permasalahan itu tergantung bagaimana kita menilainya. Sebenarnya banyak hal dari sisi-sisi positif di dalam sebuah permasalahan yang kita hadapi. Apapun bentuk permasalahan kita, banyak yang positif. Klimaksnya yang ingin saya katakan. Saya mengutip dari tulisan Napoleon Hill. Napoleon Hill ini seorang motivator dari Amerika, bukan Napoleon Bonaparte. Napoleon Hill ini dari orang Amerika, seorang motivator. Dia mengatakan gini, winners never quit and quitters never win. Dalam terjemahan bebasnya, seorang pemenang tidak akan pernah menyerah. Dan orang yang mudah menyerah tidak akan pernah dia menang. Bapak Ibu. Jadi seorang pemenang itu tidak akan pernah menyerah. Apapun bentuk proses permasalahan kita, apapun bentuk tantangan kita, kita adalah lebih dari pemenang manakala kita tidak pernah menyerah. Dan seorang pemenang selalu memiliki kedisiplinan hidup yang tinggi serta memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan. Mari kita undang kita semua bangkit berdiri. Saya